Shalom Bapak Ibu sekalian semuanya yang di sini dan di Zoom. Syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kekuatan agar kita bisa berkumpul bersama semuanya di sini. Terima kasih juga kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama di gereja ini. Sebelum kita mulai, mari kita doa sebentar. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Katilah Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Katilah dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar Engkau memberkati pelayanan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum mulai, mari kita menyanyikan lagu Terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita mulai dari awal lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra
Mari kita berdoa. Kekuatan, pertolongan, dan segala kebaikan, pemeliharaan, kesempurnaan, sumbernya adalah Engkau ya Tuhan, yang menuntun langkah kami hari lepas hari. Dalam semua apa yang kami lalui, semua kami alami, Engkau hadir di sana, dan bahkan Engkaulah tokoh utama sebenarnya di dalam kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang bergantung sepenuhnya kepadamu, dan di dalam seluruh kehidupan kami selalu belajar untuk berserah, dan kami bisa melihat tangan Tuhan yang kuatlah yang membuat kami terus bisa melangkah hari lepas hari, melewati berbagai macam pergumulan hidup, dan Engkau memberikan kepada kami semangat yang baru, kekuatan yang baru, pengalaman yang baru, dan bahkan kemenangan demi kemenangan di dalam menjalani kehidupan kami, sehingga kami pun terus semakin dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang lebih sempurna lagi di dalam Engkau dan berdasarkan firman-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatunya, baik yang baik yang kami alami, baik yang kami rasa buruk, baik yang indah, baik itu yang kurang menyenangkan, tetapi semua itu menjadi satu rantai kehidupan kami yang terbentuk sehingga kami semakin kuat, semakin tangguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini saatnya kami kembali datang bersama-sama beribadah. Kami bersyukur kepadamu. Karena itu biarlah kiranya Tuhan, Kau memberkati semua yang mengambil bagian dalam pelayanan, firman Tuhan yang disampaikan, dan juga penuntunan di dalam ibadah ini, dan pun Tuhan untuk semua aktivitas kami supaya Tuhan memberkati, dan bahkan seluruh peralatan, hati, jiwa, semuanya kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Dan juga kondisi karena saat ini AC sudah dicabut, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan supaya tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi damai sejahtera kami. Dan biarlah kiranya ibadah ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dan Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Nelson. Shalom Bapak Ibu semuanya. Sudah siap untuk puji Tuhan? Sebelumnya mari untuk kita kiri kanan bisa salam-salaman dulu. Ya. Puji Tuhan. Untuk lagu ini ya kita bebaslah mau menari buat Tuhan. Ayo kita semua semangat untuk puji Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Ku Kan Menari. Seperti Daud menari, Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari.
seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Aduh, puji Tuhan. Selanjutnya kita nyanyikan lagu lagi, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Batu rohani kepala Harun dan kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah dipindahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah dipindahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya urapan di kepala Harun yang turun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah dipindahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Silakan duduk. Ada dari Bapak Ibu yang mau bersaksi di sini di Zoom, apakah ada yang mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan untuk seminggu ini? Ya, kalau saya sih terima kasih karena yang di depan itu wajahnya itu saya kenal orang tuanya sih. Jadi saya kagum dengan kalian yang muda-muda sekarang di depan. Puji Tuhan ya. Kalian Puji Tuhan. bersedia untuk terlibat dalam pelayanan. Dan kiranya apa yang kalian sudah mulai dari babak awal ini, yang sudah lama sebenarnya, itu buahnya ya bertambah menjadi, kalian menjadi alat Tuhan yang buat saya luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Yopi. Tuhan berkati.
Ada lagi? Kalau tidak ada, bisa kita beri lagi. Puji Tuhan lagi. Mari kita nyanyikan lagu Kau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu, kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut, kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari berkerimbangan untuk Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan hati kita. Siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Kemenangan Terjadi di Sini. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini,
hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Nah, untuk hambanya untuk Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tempat ini dan juga hadir di hati kami masing-masing. Sehingga pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh dikuatkan kembali, kami boleh ditolong, dipulihkan kembali. Sehingga kami memperoleh semangat kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan juga yang saat ini mengambil alih segala sesuatu yang ada dalam hidup kami. Sehingga kami pada saat mendengarkan firman Tuhan boleh jatuh di tanah yang subur. Sehingga firman Tuhan ini boleh bertumbuh di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Dan juga hamba-Mu yang Tuhan percayakan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan juga yang menolong dia. Biarlah Tuhan juga yang memampukan dia supaya kuasa-Mu nyata. Supaya nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ketika saya berjumpa dengan seorang mahasiswa, mungkin dia umurnya antara 21 sampai boleh dikatakan 2, dia bertanya, Pak, katanya, kenapa katanya, mending Tuhan Yesus cepat datang ya katanya. Kenapa saya bilang? Karena hidup ini katanya sudah jemu katanya. Padahal dia kuliah, sudah jemu. Terus saya tanya kenapa? Sampai saat ini katanya
Sampai saat ini saya sudah berdoa supaya dapat pacar, belum dapat katanya. Dia mulai agak bosan hidup ini. Ini cepatlah. Pertanyaan yang sama itu juga dinyatakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kapan sebenarnya Tuhan datang katanya? Kapan? Supaya apa? Supaya dunia ini berakhir. Dia ingin bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Kalau kita buka di dalam Matius, Alkitab dalam Perjanjian Baru, dalam Matius pasal 24. Matius pasal 24 ayatnya yang ke-1 dan 2. Nanti kita baca seterusnya, saya akan bacakan. Ini khotbah tentang akhir zaman. Ya, bait Allah akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Yang pertama, pada saat akhir zaman akan datang. Pertama, bait Allah akan runtuh. Karena pada saat Tuhan Yesus datang ke bait Allah, Tuhan Yesus melihat ketika Tuhan Yesus keluar dari bait Allah, murid-muridnya berkata, lihat katanya, bangunan-bangunan yang megah itu. Tetapi apa kata Tuhan? Bait Allah itu akan runtuh. Akan runtuh. Dikatakan bangunan itu akan runtuh. Kalau kita perhatikan pada saat ini, sehingga kalau kita perhatikan banyak di dalam Wahyu pasal 2, ada 7 jemaat di sana. 7 jemaat yang ada, jemaat Efesus, jemaat Laodikia, jemaat-jemaat di sana ada 7. Semuanya runtuh. Tidak ada pun kalau kita lihat sana satu yang tersisa. Bangunan-bangunan megah itu hancur. Kalau kita lihat perhatikan, kalau Anda bisa menyaksikan atau pernah ke luar negeri Eropa, bagaimana di Inggris juga, kalau kita melihat bangunan yang megah, yang masih gereja diubah menjadi kafe. Ada pukul di sana bermacam-macam, banyak pengunjungnya. Ketika gereja itu berdiri, enggak satu pun ada pengunjungnya. Sudah, sehingga masih ada gambar Tuhan Yesus, semua dihias. Tapi banyak pengunjungnya ada makan. Di sana kalau kita lihat sangat menyedihkan, gereja kosong. Bahkan gereja dihancurkan di sana. Karena pemikiran mereka sudah dipengaruhi oleh apa? Ditunjukkan kepada bahwa mulai mereka meninggalkan Tuhan. Ini yang terjadi. Sehingga bagaimana sebenarnya keadaan manusia pada akhir zaman ini. Kalau kita buka dalam 2 Timotius coba. 2 Timotius pasal 3. Di sana dikatakan bagaimana manusia akhir zaman. 2 Timotius pasal yang ketiga. Timotius pasal 3 ayat 1. Ya. Saya akan bacakan bagaimana keadaan manusia. Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang inilah keadaan saat ini. Bagaimana hari-hari ini sudah makin sukar. Kalau kita melihat, sudah banyak saat ini orang mengeluh. Bahkan 34 negara katanya sudah kondisinya sudah mengkhawatirkan. Bahkan dikatakan oleh Jokowi supaya Indonesia itu mencadangkan pokok-pokok makanan akan terakhir. Manusia saat ini sudah mulai
mengalami kesukaran. Ini yang pertama. Bahwa manusia itu sudah mulai harga-harga saat ini dikeluhkan oleh ibu-ibu makin tinggi. Beras naik, ya kan? Semua naik. Hanya apa? Gaji nggak naik. Ini masalah. Semua mengeluh. Lihat aja. Bahkan dikatakan saat ini gencar sekali. Pedagang-pedagang pun mengeluh. Pedagang di Tanah Abang, pedagang di Pasar Baru mengeluh karena apa? Karena sistem mulai dipengaruhi. Kenapa itu bisa terjadi? Saya baca satu artikel. Bagaimana TikTok Shop itu mulai menguasai. Menguasai apa? Menguasai dunia ini. Ada satu hal yang mereka katakan kalau suka belanja TikTok Shop di TikTok Shop itu. Pada saat kita belanja bahwa dikatakan yang mempunyai TikTok itu mencatat kebutuhan manusia itu. Oh ini suka pesan ini, suka pesan ini, suka pesan ini. Data-data situasi, data itu disimpan lalu dijual ke satu negara. Nanti negara ini akan mencetak segala kebutuhan mereka. Dengan apa? Dengan harga murah. Sehingga seluruh nanti tekstil atau semua tutup. Di Indonesia udah mulai tutup. Tutup semua. Bahkan negara ini nanti yang akan menguasai negara-negara lain. Kalau umpamanya negara lain tidak mau tunduk kepada mereka, mereka stop supply. Ya kan? Itu yang dicadangkan. Sehingga mereka akan membutuhkan. Bahkan semua kebutuhan itu akan mereka simpan sedemikian rupa. Nah inilah kenapa sampai TikTok Shop itu ditutup. Karena mudah dibaca. Apa yang akan terjadi. Ini kan. Coba sekarang. Kalau kita belanja. Kenapa lebih murah di TikTok Shop daripada di pasar? Karena itu strategi. Strateginya yang membuat. Karena itu saat ini harga-harga makin melambung. Dunia. Bahkan kita lihat saat ini situasi. Situasi apa? Situasi cuaca. Kalau dulu manusia bisa menggambarkan situasi cuaca saat ini, sekarang enggak. Ada cuaca yang ekstrim panas. Ada hampir 40 derajat. Ada sampai barcode apa itu jalan itu meleleh. Ini luar biasa. Inilah keadaan bahwa pada saat nanti harga manusia semakin susah. Sehingga ada satu keluhan. Ini juga saya rasa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kalau kita baca nanti bagaimana ini akan terjadi. Ayat 2 kita baca dalam apa yang telah engkau ayat 2 di sini, manusia akan mencintai dirinya. Ini. Akibat dari itu manusia akan mencintai dirinya. Karena kesukaran yang terjadi, manusia akan mencintai dirinya sendiri, tidak lagi peduli kepada orang lain. Boro-boro kasih kamu katanya. Juga mencintai diri. Sekarang kan manusia sudah mencintai diri. Coba perhatikan saat kebutuhan manusia atau kebutuhan wanita saat ini lebih besar pengeluarannya daripada kebutuhan operasi hidung mancung yang pesek jadi mancung. Ya, mata yang ini diubah-ubah. Ya, alisnya diubah, dicukur diubah. Nah ini, mulai mencintai diri manusia itu nyatanya mulai mencintai diri. Ya kan? Tapi kita lihat wajahnya melihat wajah terus. Karena itu bahwa laku saat ini selfie. Di mana-mana orang selfie. Hingga orang ke haji pun, orang di Indonesia dikritik katanya. Orang Indonesia terlalu banyak selfie di tanah suci. Bayangin aja kan, kerjanya selfie. Semua orang dikuasai selfie.
mulai mencintai dirinya. Dia tidak mengenal dirinya. Sehingga ditayangkan terus, dipoto terus dirinya. Gak bosan-bosan melihat mukanya. Padahal muka seperti segini. Di rumah kaca, di gereja kaca, di selfie lagi, semuanya. Ini terjadi. Kan? Sibuk akan dirinya. Mementingkan diri sendiri. Ya kan? Anak tidak terurus. Kenapa? Banyakkan selfie. Banyakkan main TikTok. Ya kan? Ini yang terjadi. Mementingkan diri sendiri itu akhirnya tidak memperdulikan orang. Mungkin juga tidak memperdulikan suami lagi. Karena banyakkan menghias. Apa-apa sudah ini. Apa-apa lihat wajah. Nah ini yang terjadi. Kalau kita perhatikan di zaman akhir ini. Bahkan dikatakan mereka akan dikatakan menjadi hamba uang. Menjadi hamba uang. Kenapa? Saat ini orang dikejar uang. Waktu uang. Orang sibuk saat ini. Diperhamba oleh uang. Uang itu perlu. Tapi banyak saat ini diperhamba oleh uang. Yang dipikirkan uang terus. Enggak ada lagu apa yang dicari orang. Uang. Siang, malam, pagi, petang. Yang dicari orang. Uang. Bukan Tuhan Yesus. Dicari uang terus. Dicari. Uang itu dicari enggak akan. Boleh dikatakan enggak akan. Terus butuh. Ya kan? Inilah situasinya saat ini. Di akhir zaman ini. Banyak orang menjadi hamba. Menghalalkan segala cara untuk cari uang. Ini. Tidak peduli lah. Pokoknya uang. Itu aja. Gereja kalau sudah punya uang. Apa yang dilakukan? Hari Minggu tinggal pas dia piknik gitu kan. Udah mulai kan. Ini terjadi. Gereja-gereja sudah mulai kosong karena mulai orang mencintai. Peduli lagi. Karena itu di Bandung ini saya lihat semakin hari semakin tambah kafe. Wah, semua anak muda kumpul kalau sore itu di kafe. Terjadi. Mulai mencintai uang, sibuk terus dengan uang. Sehingga nggak tahu umurnya udah berapa. Uang terus. Inilah tadi mencintai diri sendiri sudah mulai boleh dikatakan dia mencintai uang. Karena apa dikatakan? Kalau ada uang semuanya beres. Ini prinsip. Kalau ada uang pendeta pun tunduk. Kalau persembahannya banyak kan. Sekarang banyak. Pendeta memelihara orang kaya. Ya kan? Apapun yang dilakukan orang kaya itu. Tidak peduli. Pokoknya uangnya masuk. Kalau hilang dia, jemaatnya itu nggak ada pemasukan katanya. Ya kan? Jadi ini. Pendetanya perhatiin terus apapun. Jatuh pun. Langsung dikunjungi. Segala macam terjadi. Ini mulai. Hamba Tuhan pun saat ini banyak menjadi hamba. Ini keadaan saat ini. Ya, mementingkan. Dan juga dikatakan mereka akan membual. Dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli ke agama. Inilah bahwa situasinya. Orang-orang tidak peduli lagi ke agama. Banyak pemberontakan. Anak-anak muda sekarang banyak berontak. Banyak berontak kepada orang tuanya. Banyak saat ini nggak lagi menghormati orang tuanya di akhir zaman ini. Kita lihat bagaimana anak-anak muda itu ada yang membunuh orang tuanya.
Ada yang membenci orang tuanya. Kalau saya lihat rata-rata orang yang masuk sekolah teologi itu banyak akar pahitnya. Kenapa? Mereka akar pahit kepada orang tuanya. Orang tuanya tidak memberi contoh. Akhirnya mereka, untung mereka masuk ke dalam ke sekolah teologi. Bisa dipilih. Kalau enggak, berantakan bisa terjadi. Hal inilah kalau dikatakan di sini tidak peduli. Baru tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka apa? Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Nah inilah akibatnya ini terjadi. Tidak tahu mengasihi. Ini yang terjadi di jemaat Efesus. Jemaat Efesus itu bertumbuh, tapi yang dicela oleh Tuhan, mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Efesus pasal 2, 16 dikatakan. Mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Banyak orang saat ini ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, mereka semangat mengikut Tuhan. Tetapi pada saat ada sesuatu hal hari demi hari, mereka meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Itu juga yang terjadi dalam 3 jemaat Laodikia. Mereka di sana boleh dikatakan suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Ya. Mereka tidak panas, tidak dingin. Sehingga Tuhan marah. Kadang gitu. Enggak panas, enggak dingin. Kalau dimakan apa? Diminum apa? Enggak panas, enggak dingin. Akhirnya sakit. Ya kan? Air panas dicampur air dingin, air es. Enggak panas, enggak dingin. Ini terjadi. Situasi seperti itu. Sehingga ini terjadi. Terus apa yang akan kita lakukan? Kita kembali ke Matius pasal 24. Ayat 3 dikatakan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, banyak murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bilakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Mereka minta tanda. Baru jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Pertama, diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Pertama, banyak akan datang penyesat-penyesat. Penyesat-penyesat itu akan datang. Karena itu dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 2. Bahwa akan datang antikris itu berasal dari kekristenan sendiri. Antikris itu berasal dari kekristenan sendiri yang akan menarik kita. Karena itu kalau dikatakan oleh Tuhan Yesus di gereja itu boleh dikatakan ada gandum dan juga ada apa? Ada lalang. Kata murid-muridnya, apa perlu dicabut lalangnya? Kata Tuhan, gak perlu. Dia nanti akan tumbuh bersama-sama. Nanti akan kelihatan buahnya. Diizinkan oleh Tuhan lalang dan gandum itu berada di satu tempat. Tetapi nanti mereka akan melihat buahnya. Biasanya lalang itu enggak ada gunanya. Bisa merusak gandum. Sehingga ini yang terjadi. Karena itu banyak saat ini datang penyesat-penyesat. Ya. Yang menyesatkan pemikiran manusia. Bahkan yang menyesatkan gereja-gereja. Banyak. Dari multimedia, dari semuanya. Bahkan boleh dikatakan ahli teologi juga banyak jadi penyesat.
penyesat itu menyerang. Mereka selalu mengkritik Alkitab, selalu menyerang Alkitab. Bahwa mereka mau supaya mereka dianggap. Kalau Anda ikuti Eratus Sudono itu, bagaimana dia mengajar. Bagaimana dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Yesus yang bertindak, tetapi Yahweh. Jadi dia memisahkan antara Yesus dan Yahweh. Ini satu hal. Dia mengikuti ajaran Arius. Ajaran Arius itu boleh dikatakan, kalau kita lihat bagaimana dikatakan bahwa Yesus itu diciptakan, diambil dari Wahyu pasal 3:14. Sehingga karena diciptakan dia bukan Tuhan. Nah itulah yang terus dipelajari. Sehingga ada pertentangan antara Tritunggal dan Dewi Tunggal. Pelajaran bagaimana lahirnya itu. Sehingga itulah dipelajari terus. Inilah penyesat akan datang. Penyesat itu lagi boleh dikatakan bukan lagi mereka belajar Alkitab. Tetapi mereka memikirkan apa yang mereka pikirkan tentang Tuhan. Bukan mereka mempelajari apa pemikiran Tuhan. Tetapi mereka belajar apa yang mereka pikirkan tentang Tuhan. Kadang-kadang itu saya selalu bilang ke mahasiswa. Anda datang ke sini bukan untuk apa? Belajar untuk mengetahui, umpamanya untuk menjadi ahli teologi. Tetapi Anda datang ke sini supaya apa? Supaya Anda dikuasai oleh firman Tuhan. Bukan Anda yang menguasai firman Tuhan. Banyak terjadi. Banyak orang saat ini menguasai firman Tuhan. Sehingga mereka sombong. Tapi saya katakan, Anda datang ke sini untuk dikuasai oleh firman Tuhan. Ini berbeda. Kalau kita dikuasai firman Tuhan, maka firman Tuhan itu yang hidup di dalam kita. Ini penyesatan datang. Kalau kita baca seterusnya, ayat katakan, waspadalah, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata aku Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Akan datang. Menyebut namanya, aku akan datang. Ya, kalau kita lihat munculnya saat ini, gereja-gereja banyak yang muncul untuk apa? Ya. Banyak saat ini kalau kita melihat, datang ke rumah-rumah, ditanya apa? Saksi bahwa itu datang. Dikatakan apa yang dikatakan? Bahwa Tuhan Yesus bukan Allah. Ini terjadi. Inilah pada akhir zaman. Makin gencar. Makin gencar penyesat itu akan datang. Mereka akan berbicara tentang Mesias. Akan datang, boleh dikatakan Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengarkan perang dan atau kabar-kabar tentang apa? Tentang perang. Kita lihat. Perang sudah datang. Rusia dengan Ukraina. Bahkan saat ini Israel, gajah dengan Israel. Dikatakan tadi malam saya lihat di ring teks itu. 5.000 rudal diterbangkan ke Israel. Makin gencar. Dunia ini akan antara dikatakan Korea Selatan dan Korea Utara. Bahkan banyak peperangan terjadi. Kalau gempa bumi sudah banyak. Sekarang perang. Sekarang kalau perang nuklir sudah. Ya kan? Dikatakan oleh Presiden bahwa Presiden Ukraina, wah kalau Rusia bisa menaklukkan Ukraina, maka Eropa akan diserang. Ini menjadi apa? Menjadi pembicaraan.
ya akan ada perang. Karena itu namun berawas-awaslah, inilah tindakan kita. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Semuanya itu ini. Walaupun dunia ini goncang, tetapi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan jangan kita gelisah. Wah, ingatkan ya. Di tengah-tengah situasi yang panas, semua harga-harga panas, semuanya panas, kita tetap jangan gelisah. Nah, inilah firman Tuhan mengatakan, jangan gelisah hatimu. Ya. Karena itu boleh dikatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 25. Kembali kita lihat pasal 6 ayat 25, apa pesannya di sana? Pasal 6 ayat 25. Bagaimana supaya kita jangan gelisah di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita. Ya. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir atau jangan gelisah akan hidupmu. Ya. Inilah yang harus kita harus tenang. Kita jangan gelisah hidup kita. Jangan khawatir akan hidup kita. Apa yang hendak kau makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu. Di sini dikatakan Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Ya, jangan kita khawatir, jangan kita gelisah. Ya, ini apa? Mengenai kehidupan kita. Mengenai kehidupan kita, supaya kita jangan gelisah, jangan khawatir. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kalau dunia mengkhawatirkan hal itu, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan gelisah. Yang kedua, dalam Yohanes 14, supaya kita jangan gelisah. Apa yang dikatakan? 14 ayat 1. Ya. Yohanes 14 ayat 1. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Ayat 2 coba. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ada. Makanan Tuhan jamin. Jangan kita khawatir. Yang kedua, tempat jangan khawatir. Apalagi ya, ini yang khawatirkan oleh manusia. Khawatir akan makanan, khawatir akan rumah. Ya kan? Apalagi yang belum menikah ya. Wah, saat ini rumah mahal gitu kan. Ya kan? Ya, beli rumah mahal. Gak ada lagi yang 100 juta kan. Ya. Ya. Tapi di rumah Tuhan menyediakan rumah. Bawa gelisah. Segala sesuatu Tuhan jamin dalam Alkitab. Asal kita apa? Setia. Di rumah Bapak banyak tempat tinggal. Anda sudah punya apartemen di surga. Jalannya apa? Jalannya emas. Kalau baca Wahyu pasalnya yang 21. Jalannya emas. Ya. Jadi kalau Anda emas itu berharga saat ini kita di dunia ini. Tetapi di surga emas murni. Emas murni itu berapa karat? 24 karat lebih. Wah, yang murni. Yang tidak bisa berkarat. Di tengah-tengah situasi zaman sekarang ini, perubahan iklim, perubahan ekonomi, perubahan politik, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus tetap kita tenang. Karena ada Yesus yang akan menolong kita. Kita berdoa masing-masing apapun masalah dan keadaan yang kita hadapi. Tapi Tuhan Yesus berjanji kepada kita supaya segala sesuatu yang kita butuhkan Tuhan cukupkan. Bahkan Tuhan katakan, lihat burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, tapi diberikan oleh Tuhan makan. Kita jangan khawatir ya, bahwa kita
telah juga disediain tempat apapun yang kita alami. Boleh kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menolong kita. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu telah selesai disampaikan. Supaya melihat keadaan zaman ini, supaya kami tidak takut, tidak gentar. Karena Tuhan katakan, supaya kami jangan gelisah dan juga kami jangan takut. Karena Tuhan menyertai kami. Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Karena itu Tuhan, terima kasih firman-Mu, biarlah firman-Mu ini bertumbuh. Tuhan menyertaikan di dalam hati kami. Sehingga pulang dari tempat ini, si iblis tidak ambil bagian untuk mengambil firman-Mu itu dari hati kami. Tetapi terus termeteraikan di dalam hati kami. Terima kasih, biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pak Saud yang telah membedakan firman Tuhan. Setelah kita mendengar firman Tuhan, mari kita membukakan persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa, doa oleh Tio. Tuhan berkati persembahan yang kami berikan agar bisa menjadi berkat untuk gereja ini. Terima kasih Tuhan dan kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Roh selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Untuk kampanye untuk menjakan warta. Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan warta. Kita sudah mendengar firman Tuhan dari Pak Pendeta Saud tadi bahwa ya dunia ini memang seperti selalu juga ditegaskan oleh Pak Yopi tidak akan semakin baik. Ya, dunia ini pasti semakin sulit, semakin banyak pergumulan. Tadi kita sudah dengar bahwa manusia itu hanya akan memikirkan dirinya sendiri, dan bahkan banyak juga seperti Pak Saud bilang tidak lagi memikirkan orang tua. Ya, banyak ya. Orang tua juga sama, hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Ya itulah keadaan, sehingga kadang kita berpikir siapa lagi yang bisa mendampingi kita? Ya, satu-satunya hanyalah Tuhan. Hanya Tuhan yang memikirkan kita terus-menerus dan peduli kepada hidup kita. Ya, jadi apapun tantangan yang kita hadapi, mari kita terus berharap pada Tuhan. Tadi termasuk makanan, kebutuhan hidup kita, Tuhan yang akan atur. Kalaupun di bumi ini kita belum punya rumah, di surga Tuhan sudah sediakan, gitu ya. Nah itu janji dan jaminan dari Tuhan sendiri, bukan mengada-ngada, tetapi itulah realita dari firman Tuhan. Jadi terima kasih Pak Saud untuk firman Tuhan, terima kasih untuk anak-anak muda. Ini semua muda ini yang di depan.
belum ada yang menikah satupun yang di depan ini. Kalianlah yang akan meneruskan gereja di masa depan dengan segala pergumulan yang cukup berat. Karena itu setialah, terus berjuang. Kalian beda dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Kalian adalah saksi Kristus. Kalianlah yang harus membawa dampak bagi dunia ini ke depan. Bukan dunia yang akan mengubah kalian, tetapi harusnya kalianlah yang akan mengubah dunia ini. Ya, terima kasih untuk Pak Pur juga, dan untuk segala yang sudah dilakukan kemarin. Pak Pur, Pak Saud, ya, keluarga, beres-beres di sebelah karena kita akan pindah. Tapi saya belum tahu kapan kita akan pindah. Soalnya panas, AC-nya sudah nggak ada. Ya, terima kasih ya untuk semuanya. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat warta kita. Ini persembahan kita minggu lalu ada Rp515.000. Ya, Tuhan memberkati. Yang berulang tahun pada tanggal 1 ada Pak Yopi, ada Tameno ini nih. Ada Tio ya. Kemarin kita sudah makan-makan. Ada tanggal 6 ada Amos ya. Selamat ulang tahun juga. Tanggal 20 ada Deborah, calon hakim. Ya, sebentar lagi. Setahun menjadi hakim ya. Baik. Ini yang berulang tahun. Bapak Ibu perhatikan yang bertugas minggu depan ya, sudah tertera. Ya, mungkin tidak bisa dilihat, tapi semua hadir kecuali Pak Alek ya, yang khotbah minggu depan. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Ya, seperti biasa Bapak Ibu bisa mendengarkan khotbah Pak Yopi di Radio Cepi ya 103.5 FM setiap minggu pukul 6. Lanjutkan. Ini menjadi topik doa kita. Betul, kita harus berdoa untuk bangsa ini karena El Nino konon katanya ini bisa sampai bulan 2. Jadi, tapi karena ada hembusan angin yang berubah, jadi kemungkinan tidak sampai bulan 2 hujan sudah akan turun. Bahkan ada juga saya lihat kemarin di Cianjur katanya ada hujan turun. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi kita berharap supaya hujan ini segera turun. Dan Bapak Ibu tentu tahu panasnya seperti apa. Saya sendiri kadang gerahnya di rumah tidak seperti biasanya gitu ya. Di tempat kerja juga sama gitu ya, di mana-mana. Jadi ya kita doakanlah supaya semua bisa berubah menjadi lebih baik. Kalaupun hujan belum turun, kita harap juga air sumur kita tidak habis. Karena sebagian sudah mulai juga kesulitan air. Jadi kita doakan terus untuk bangsa kita supaya juga kondisi ini tidak dipolitisasi gitu ya. Karena ini kan keadaan itu tidak ada satu orang pun yang bisa membuat keadaan ini berubah. Jadi berharap supaya ya tokoh-tokoh politik kita juga janganlah politisasi hal-hal semacam ini. Ini kan tidak sehat. Ya kita doakan karena memang kondisi politik sudah mulai memanas ya, kita terus doakan supaya adem-adem, masyarakat tidak terprovokasi karena begitu banyak juga hoax dan seterusnya. Biarlah berjalan semuanya dengan baik. Mari kita. Ada lagi? Sudah? Ya, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami kembali diingatkan oleh firman Tuhan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Manusia akan cinta uang, cinta diri sendiri. Tetapi Tuhan menawarkan kepada kami solusi. Kau akan pelihara hidup kami dan bahkan rumah kekal di surga pun Tuhan sudah sediakan. Terima kasih. Engkau berkati Pak Saud yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati dia dalam pelayanannya, berkati keluarga dan jodoh buat anak-anak mereka juga Tuhan memberikan. Dan untuk Ibu Olsia mengenai pembengkakan jantung, kami terus doakan supaya Tuhan juga menjawab, Tuhan melawat supaya terjadi pemulihan total. Terima kasih untuk anak-anak muda yang melayani kami hari ini. Berkati mereka semua. Mereka adalah generasi masa depan gereja, mereka yang akan berdampak bagi negeri ini. Karena itu kiranya Tuhan menolong mereka supaya konsisten bertumbuh di dalam iman, menjadi berkat, membawa pengaruh, dampak iman mereka di tengah-tengah lingkungan di mana mereka Engkau tempatkan, baik itu dalam dunia pendidikan, dunia pekerjaan, dunia pergaulan, dimanapun mereka, supaya mereka ini benar-benar muncul menjadi terang-terang Kristus seperti yang Tuhan sendiri inginkan. Terima kasih untuk Pak Pur juga yang sudah terus melakukan tugasnya untuk mendukung pelayanan ini. Berkati terus menerus, dan ketika ini diupload ke YouTube agar makin banyak juga orang yang diberkati. Inilah harapan kami Tuhan.
tolong supaya Engkau terus campur tangan. Bapa, kami juga bersyukur karena sudah mulai siap-siap untuk pindah ke sebelah. Kiranya Tuhan menolong supaya semuanya boleh kami persiapkan dengan sebaik mungkin, sehingga kami nanti juga pindah ke sana bisa nyaman, bisa beribadah dengan tenang. Kami terus bersyukur untuk pemilik tempat ini, pengelolanya, dan semua orang yang bekerja di sini. Terima kasih, berkati mereka, lipat gandakanlah berkat-Mu atas pemilik dan juga pengelola, sehingga benar-benar mereka juga mendapatkan hal-hal baik dari apa yang sudah mereka lakukan terhadap kami. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami berdoa untuk gembala sidang kami. Tuhan juga terus memberkati kesehatan beliau, Ibu, ketopang mereka, kuatkan mereka terus menerus, generasi-generasi setelah mereka Engkau berkati. Kami juga mohon belas kasihan-Mu Bapa untuk minggu depan Pak Alek yang akan berkhotbah. Tuhan memberkati beliau, terus Kau topang dia dalam persiapan, dalam penyampaian firman, dan juga kesehatannya kami serahkan terus ke dalam tangan Tuhan. Berkati semua yang bertugas di minggu depan, dan jemaat-jemaat Tuhan Kau bawa terus untuk bersekutu bersama-sama. Tuhan, kami juga berdoa kepada-Mu untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah bangsa ini supaya bisa menjadi lebih baik. Sekarang kondisi kering banyak di banyak tempat, orang-orang yang bercocok tanam kesulitan, dan bahkan ada yang gagal panen dan tidak bisa menanam ulang lagi karena tidak ada air. Kami mohon belas kasihan Tuhan supaya pemerintah bisa memiliki solusi bagaimana menangani masalah pangan, bagaimana menangani masalah dampak dari kemarau ini. Tuhan tolonglah, dan juga supaya ini tidak dipolitisasi oleh tokoh-tokoh politik, oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin memperkeruh keadaan bangsa ini. Mohon Tuhan kiranya campur tangan agar kami tidak terpancing oleh berita-berita hoax, dan kami lebih berpikir dewasa lagi demi bangsa ini, bukan demi kepuasan diri sendiri, bukan demi kepuasan kelompok, golongan, agama, atau apapun. Tetapi biarlah kiranya supaya kami semua berpikir untuk membangun bangsa kami ke depan. Kami berdoa untuk pemerintah supaya tetap kuat. Tolonglah pemerintah kami, dan juga dalam persiapan pemilu supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Pihak KPU supaya mereka juga menyelenggarakan dengan baik dan sempurna, baik itu pendataan, baik itu pengadaan alat-alat, dan juga penyuplaian ke tempat-tempat supaya semua, dan juga pengawas pemilu semua. Tuhan Kau tolong supaya semuanya boleh terselenggara dengan baik dan tidak ada ketegangan di antara kami, melainkan kami bisa betul-betul seperti yang kami harapkan, yaitu pesta demokrasi. Biarlah semuanya berjalan dalam situasi hati yang berpesta, karena kami semua mengambil bagian dalam penyelenggaraan negara ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berharap supaya terpilih pemimpin yang betul-betul memajukan bangsa ini, yang tidak dikendalikan oleh pihak luar atau pihak manapun, dan juga yang mandiri secara mandiri di dalam melayani masyarakat. Kami mohon Tuhan, walaupun ini semua tidak mudah karena sangkut paut dengan sponsor, sangkut paut dengan partai pengusung, sangkut paut dengan berbagai macam pertimbangan dan kepentingan-kepentingan. Tapi tolonglah supaya pemimpin kami, pemimpin yang membawa kemajuan, yang tegas, yang betul-betul mencintai rakyat, bukan mengejar popularitas, kekuasaan, tetapi orang yang betul-betul memiliki kuasa, tetapi kuasa untuk membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Inilah harapan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang di sorga. Kami juga berdoa kepadamu untuk jemaat-jemaat Tuhan dalam segala pergumulan yang ada, khusus yang berulang tahun, Pak Yopi, Tio, Deborah, dan juga Amos. Berkati mereka Tuhan, tolonglah mereka semua supaya mereka semakin menikmati kasih karunia Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka diberkati, mereka dipelihara, mereka dilindungi, dan mereka ditumbuhkan di dalam kasih sayang yang sempurna. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, supaya Engkau yang memberkati jemaat-jemaat yang sakit, jemaat-jemaat yang bergumul tentang pekerjaan, pergumulan rumah tangga, dan juga persoalan-persoalan lain di dalam kehidupan, termasuk masa depan, supaya anak-anak kami benar-benar bisa menangkap masa depan di dalam Tuhan, sehingga mereka benar-benar berjuang hanya di dalam Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa supaya Engkau memberkati pekabaran Injil di negeri ini. Biarlah pekabaran Injil semakin meluas, makin banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Buatlah anak bangsa kami haus dan lapar akan kebenaran, dan sungguh-sungguh serius untuk mencari Tuhan, dan biarlah bertemu dengan Engkau. Gereja-gereja supaya semakin bekerja keras, bekerja sama,
tapi juga gereja-gereja supaya semakin menjadi berkat, anak-anak Tuhan semakin menjadi berkat, yang ada di pemerintahan supaya mereka tidak mengikuti pola yang salah, tetapi berjalan dalam kebenaran sesuai dengan tugas mereka, sesuai dengan aturan yang berlaku. Para pengusaha Kristen, agar pengusaha Kristen pun kiranya Tuhan semakin jujur, bertanggung jawab, tidak manipulatif dalam hal pajak dan seterusnya, peduli kepada karyawan dan buruh. Kami mohon akan hal ini agar mereka tidak mengambil keuntungan sebesar-besarnya, sementara di sisi lain ada orang-orang yang kekurangan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, gereja-gereja besar supaya mereka juga berbagi kepada gereja-gereja yang kecil, khususnya hamba-hamba Tuhan yang kesulitan di pelosok-pelosok, agar gereja-gereja besar ini peduli kepada mereka. Mohon Tuhan campur tangan atas segala-galanya. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu, rencana kembali ke Kuningan. Kiranya Tuhan menolong, memimpin supaya hamba-Mu bisa kembali pergi ke sana untuk melaksanakan amanat agung-Mu, meneguhkan orang-orang yang sudah dilayani selama ini, sehingga benar-benar ada satu dampak yang lebih besar lagi terjadi di kabupaten ini. Tolonglah Bapa yang di surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Orang-orang yang sakit, Michael, Tuhan kami terus doakan ke dalam tangan Tuhan. Ibu Lili, Pak Joni, usaha mereka, kiranya Tuhan menolong supaya usaha mereka bisa menjadi lebih baik lagi. Karena mungkin ada masalah pada waktu ini. Tuhan kiranya campur tangan untuk membereskan ini semuanya. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami secara total ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaranya yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai, dan setiap firman yang ditaburkan boleh tertanam dalam hati kita, dan kita lakukan di dalam kehidupan kita, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin. Allah kasih besar. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia.
atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia, dan sesama manusia. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami, menyertai kami, memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami ya Tuhan. Berkatilah kami semua agar Engkau memberkati kami untuk bisa kembali datang minggu depan untuk beribadah kembali Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Haleluya.